Pagi dok. So, Gimana kabarnya dok? baik, dokter. Sehat selalu. Dokter Alhamdulillah. gimana? Sehat juga? Dok. Ya. Makin muda ya dok, usia selnya. Terima kasih. Berkat gaya hidup yang baru, dokter. Oke, teman-teman ya, kita mulai ya teman-teman ya. Eh, Dokter Daryati ini eh, dokter yang berada di daerah. Ya. Ya, nah jadi kita ngobrol-ngobrol dokter Daryati bagaimana salah satu cara, banyak cara sih sebenarnya untuk meningkatkan imun di pasca pandemi ya dok ya. Cuma yang menurut kita cocok ya, karena nggak cuma, jadi banyak banyak cara, banyak gaya sih sebenarnya yang rasanya enak di badan, tapi ada juga yang bisa diterjemahkan atau bisa disesuaikan dengan kondisi biologis, biokimia, karena kita sebagai dokter ya dok ya, Iya. kita nggak bisa eh, cara saya si itu tuh si anu tuh seperti itu bisa seperti ini gitu, karena banyak ya diet juga banyak ya. Ada diet yang makan warna-warni, ada diet sesuai dengan zodiaknya, tapi yang kita mau yang bisa memang diterjemahkan secara medis gitu. Jadi masuk akal kita sebagai dokter ya dok ya. Iya, Nah jadi betul. kita kita bicarakan di sini yaitu gimana caranya kita bisa meningkatkan imun ya pasca pandemi, karena kalau saya sendiri dok ya, saya dari dulu tuh saya ngelihat banyak has- hasil operasi yang nggak sesuai dengan, misalnya kita operasi ya sekarang ya dok ya, Iya. pada saat setelah operasi kita senang lihat hasilnya, happy, tapi besoknya lusa kan pasti swollen, pasti bengkak, dan tiba-tiba ada aja masalah, ada aja infeksi, ada yang kalau kita nanam, misalnya nanam kulit, nanam eh, satu benda ya dari tubuh kita ke tubuh yang lain, namanya grafting, itu ada yang hidup, ada yang kurang hidupnya. Itu kita yang jadi bingung gitu. Segala macam mungkin tekniknya yang kita ubah, karena teknik operasi itu masing-masing orang suka berbeda. Kalau kita belajar di luar, ada dokter ini, dokter yang dari ini, dari situ, itu beda-beda. Terus mungkin desinfeksinya, sterilitasnya yang bikin kita kurang gitu ya, makanya jadi kurang baik hasilnya. Ditambahin sterilitas gimana pun sama aja dok. Dan orang yang Iya. sama di hari yang sama dikerjakan, yang hari jam segini sama jam segini, itu hasilnya bisa berbeda, bengkaknya bisa berbeda, mamarnya bisa berbeda. Itu yang bikin terus terang saya bingung. Ini kenapa ya? Apa nasib-nasiban gitu? Orangnya ya nasibnya dia infeksi, nasibnya dia bengkak atau memar, nasibnya penyembuhannya lama, dan akhirnya sampai di COVID. Tadi COVID, kita juga berpikir, kita udah berusaha dok, Iya. pakai masker, pakai cuci tangan, apalagi dokter. Tapi dokter juga banyak yang kena, termasuk Iya. saya, dokter bedah plastik yang selalu kerjanya itu pasti cuci tangan. Jadi apalagi kurangnya gitu loh. Jadi artinya COVID untung-untungan. Untung nggak kena. Ternyata makin di sini makin kita pelajari, oh ternyata badan kita emang itu ada badan yang kayak apa ya? Kayak tanah yang empuk gitu, yang subur, yang enak banget kalau ditanam. Iya. Sama di badan kita juga gitu. Ada badan yang tuh kalau bakteri happy banget datang ke kita gitu. Nggak boleh kita sakit sedikit, mereka akan datang, terus mereka bakalan lama di situ, udah happy banget gitu. Jadi ada badan yang memang sudah nggak baik gitu, yang memang sudah nggak baik buat kita, tapi baik buat bakteri atau virus. Makanya setelah pandemi, saya kita kepengen, ayo dong sekarang apalagi alasannya, kalau dulu gym tutup, tempat olahraga
kemana-mana susah. Sekarang apalagi gitu. Udah, wah nggak bisa olahraga kalau dulu pakai masker kan nggak enak olahraga. Sekarang apalagi gitu. Nah itu yang kita Iya. mau bicarakan di sini dok. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanya bisa langsung aja yang mau tanya apa bisa langsung aja. Gimana dok, menurut dokter kalau dokter di sehari-hari di pekerjaan dokter kira-kira penyakit apa yang paling banyak datang ke praktek dokter? Iya, iya dokter. Saya praktek pribadi ya dokter. Jadi pasien yang datang itu rata-rata kebanyakan penyakit degeneratif seperti nyeri lutut, nyeri pinggang, nyeri bahu, kaku, tidak dapat digerakkan. Juga penyakit metabolisme atau metabolic syndrome seperti hipertensi, DM, kegemukan, kemudian juga akibat lebih jauh dari penyakit diabetes. Nah, dari pasien-pasien ini apabila saya tanyakan, terkadang ada yang menjawab, oh keturunan, jadi orang tua saya sudah memang hipertensi, atau keluarga saya banyak yang diabetes, atau semua keluarga saya gemuk-gemuk dok, bapak gemuk, ibu gemuk, kakak saya semua gemuk. Jadi mereka menganggap itu hal yang wajar kalau suatu ketika mereka mendapatkan penyakit yang sama dengan saya dulu. Waktu belajar kan kalau diabetes itu katanya di genetik, jadi dapat diturunkan. Nah, karena saya dokter, saya melakukan pencegahan itu sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Sehingga saya mendapatkan DM itu setelah umur 60, di mana saya sudah menopause dan lebih sulit mengendalikan berat badan. Pada waktu masih height rutin itu menurunkan berat badan itu lebih mudah, seperti misalnya saya dengan mengurangi makan, ya menahan lapar juga, tapi saya ganti dengan buah-buahan. Jadi saya juga sudah mengalami atau menjalankan berbagai macam diet untuk mencegah agar penyakit-penyakit yang katanya diturunkan itu tidak lebih cepat terjadi. Minimal kalau saya sudah tua dapat gak apa-apalah ya, lebih kemungkinannya kan lebih pendek karena kan kalau secara umur dok, secara umur memang tidak bisa ditentukan ya dok ya, tidak pasti, tetapi kan kita berharap sampai usia tua itu dalam keadaan sehat dan tidak dapat penyakit. Tapi ternyata nggak bisa dok. Jadi saya setelah umur 60 itu panen satu-satu. Walaupun sebelumnya saya sudah melakukan diet macam-macam. Seperti kata dokter tadi, diet itu kan macam-macam sekali. Saya mencoba ini, mencoba itu, tetap saja akhirnya dapat mula-mula berat badan yang sulit dikendalikan. Saya nggak sampai obes dok, hanya paling tinggi saya 167 dan berat badan saya yang paling berat adalah 69. Jadi kalau teman-teman saya bilang, saya sebetulnya nggak pernah gemuk, kenapa masih diet lagi, malah sekarang tambah kurus, jelek, katanya gitu, tambah kelihatan tua. Kalau sudah tambah umur, agak gemuk-gemuk dikit lah, katanya biar cakep. Tapi saya kan nggak terlalu fokus dengan berat badan sebetulnya dok, karena yang saya inginkan adalah terhindar dari penyakit-penyakit yang menurut teman-teman saya yang lain itu kan kalau seperti hipertensi, diabetes kan harus dikendalikan dengan obat-obatan. Seumur hidup saya itu paling syok ketika mengalami hipertensi. Jadi sudah terbayang saya ya kalau langsung mati nggak apa-apa ya dok ya, nggak terlalu menyusahkan. Tapi kalau misalnya stroke dan ternyata pengalaman saya pribadi ada gaya hidup dok yang sangat menentukan. Jadi bukan dietnya saja. Diet itu hanya salah satu, tetapi masih ada hal lain yang
sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita secara menyeluruh. Tidak bisa kita hanya menjalankan salah satu diet saja, apalagi sampai menahan lapar dengan ditambah obat-obatan, kemudian saya pernah juga sih minum obat pelangsing yang seperti minuman itu dulu, tapi sekarang saya sama sekali tidak meminum suplemen, tidak tambah obat penahan lapar atau apapun. Jadi saya sudah free sama sekali obat-obatan, dan saya sudah mengalami hipertensi selalu di bawah 120/80. Kemudian darah sangat normal, Dok. Jadi selalu di bawah 120. Ini alhamdulillah banget, bersyukur sekali, ternyata tanpa obat pun hipertensi dapat dikendalikan. Kemudian diabetes juga begitu, Dok. Kalau dulu kan usaha ini saya saking takutnya minum metformin sebelum terdiagnosa lebih berat, karena saya nggak mau terlalu berat. Tapi ternyata dulu kan ada gejala diabetes juga. Iya, ada, walaupun belum berat, Dok. Tapi sekarang alhamdulillah tanpa obat pun gula darah saya selalu di bawah 80 dengan gaya hidup. Jadi bukan hanya dengan diet. Kemudian saya juga sudah mulai terkena penyakit jantung sebetulnya, dokter, karena katup aorta saya itu sudah mulai kaku, sehingga kalau saya melakukan aktivitas lebih, itu darah akan kembali ke bilik jantung dan itu menyebabkan saya mudah ngos-ngosan. Sekarang alhamdulillah, iya, jadi dulu juga sudah minum obat sih, Dok, tapi sekarang saya sudah tidak dan aktivitas bisa normal lagi seperti dulu, tetapi ya tetap sesuai usia ya, Dok ya, karena usia saya sekarang 65, tapi saya sangat bersyukur di usia yang sudah tidak muda lagi, saya masih dapat menikmati hidup sehat dengan gaya hidup yang cocok untuk saya, dan saya menjalaninya tanpa merasa terpaksa. Seperti dulu misalnya menahan lapar, sekarang enggak. Malah kalau dulu ada beberapa makanan yang saya takuti karena takut kolesterol naik, takut hipertensinya tambah tinggi, takut tambah gemuk, itu saya hindari, padahal itu saya suka banget. Sekarang malah saya makan itu semua. Ya, jadi itu yang mengenai diet. Kemudian, Dok, saya waktu zaman Delta, COVID Delta, karena kita akan membicarakan mengenai bagaimana meningkatkan imunitas setelah pandemi, saya juga kena. Padahal seperti dokter juga sudah melakukan misalnya memakai APD, memakai masker, sampai kacamata masih ditutup lagi pakai kacamata Google yang 3M. Tapi ternyata, Dok, kena juga. Saya sampai karena kena juga, Dok, yang periode Delta waktu bulan Juli. Padahal saya berada di grup yang sangat banyak dokternya, itu satu persatu teman saya berguguran, dan saya sangat shock ketika tahu bahwa loh, saya sudah berusaha maksimal kok masih kena juga. Nah, beruntung saya sudah mengenal lifestyle yang baru yang sudah saya jalani sekarang ini. Jadi yang saya alami, waktu itu saya harus dirawat di rumah sakit juga, Dok. Tapi melihat rumah sakit begitu penuh, mencari ambulan juga sulit, ICU sulit, saya sampai nangis, Dok. Jadi saya bermohon kepada suami sama anak-anak saya, supaya saya dirawat di rumah saja. Saya di kamar, saya siapkan semua alat monitor yang diperlukan, seperti tensimeter, tes gula darah, kemudian oximetri, alat suhu. Nanti saya lapor dari dalam kamar pagi jam segini, dan saya mendapatkan bimbingan dokter-dokter yang lebih senior di dalam menghadapi COVID ini dengan lifestyle yang baru. Dan
mungkin percaya tidak percaya ya dok ya, semua memang berkat kekuasaan Tuhan, tetapi usaha kita juga harus tepat dan cepat. Jadi saya itu hanya diminta untuk tidur dok, tidur 20 jam. Ketika itu kan pikiran saya galau, jadi tidur itu bukan hal yang mudah. Saya minum CTM aja dok, bukan obat tidur. Saya minum CTM tidur, minum CTM tidur. Sampai saya bilang sama keluarga, nanti mama kirim datanya kalau pas bangun ya, nggak usah dibangunin untuk makan. Pokoknya kalau siapin aja di depan pintu, nanti kalau misalnya pas bangun mama lapar, nanti dimakan gitu dok. Jadi itu Obatnya tidur ya dok? Ya? Obatnya tidur? Obatnya tidur dok. Pada waktu tidur otomatis kita berpuasa dok. Dan kalaupun terbangun boleh makan, tapi saya hanya makan protein hewani. Kenapa dok harus makan protein hewani? Karena protein hewani itu adalah bahan baku yang bagus untuk meningkatkan imunitas atau untuk meningkatkan serangan balik dari sel-sel tubuh kita. Sedangkan saya tidak makan nasi, tidak makan roti, tidak makan tepung-tepung, tidak minum gula kecuali substitusinya, karena gula itu ternyata sangat disukai oleh virus di dalam berkembang biak. Berkembang biak dalam tanda petik, karena kan kalau pemikiran awam virusnya tambah banyak begitu dok ya, seperti berkembang biak dia itu kan perlu glukosa yang dihasilkan oleh makanan atau minuman yang mengandung karbohidrat. Jadi itu cara saya meningkatkan imunitas. Jadi walaupun kena, alhamdulillah tidak sampai menjadi fatal. Sementara teman-teman saya berguguran satu persatu, dan pada saat itu bukan hal yang mudah untuk menerima kenyataan ditinggalkan oleh sahabat-sahabat terkasih. Iya. Ya, dok. Saya waktu itu juga kena ya dok, bulan Juni apa Juli waktu Delta itu. Dan apa yang saya kerjakan, saya banyak makan dok. Karena saya belum kenal pola hidup seperti ini dok. Yeah. Saya pikir kalau kita kurang makan ya kita mau sembuh gimana ya. Kalau misalnya mau sembuh ya harus banyak makan supaya kita kuat dok. Iya. Itu pemahaman umum. Ya betul. Iya. Sebenarnya kita banyak makan buah gitu. Jadi tapi lama saya sembuh. Jadi sampai akhirnya yang tadinya saya nggak ada apa-apa, cuman batuk aja, biasa-biasa aja, malah jadi demam. Hari kelima justru saya demam. Di awal saya nggak ada demam. Malah saya kok bukannya makin sembuh, kok malah makin parah, saya pikir gitu. Batuknya makin parah. Akhirnya saya coba kontak, karena saya punya asuransi dok. Ya, asuransi saya mengcover sampai ruangan yang VVIP. Gitu. Terus tapi agen asuransi saya, dokter mau dirawat buat apa? Ya supaya saya lebih enak, ruangannya lebih enak, saya dilihat dokter nanti dipantau sama dokter juga, mungkin kalau perlu infus supaya saya nggak dehidrasi, saya pikir gitu. Tapi agen asuransi saya bilang VVIP nggak akan terima pasien COVID. Dokter akan masuk juga di barak-barak seperti itu yang campur sama orang lain. Apakah nggak lebih enak di rumah? Saya pikir percuma aja dok kita punya asuransi. Di situ saya melihat asuransi itu bukan udahlah cari duit sebanyak-banyaknya, terus kasih duitnya ke asuransi sebanyak-banyaknya, jadi aman. Enggak dok, kalau sakit nggak bisa ditukar sama asuransi ternyata. Percuma asuransinya, saya pikir gitu. Nah ini teman-teman sambil ngobrol, Dokter Daryati ini dokter yang berpraktek di Bogor. Mungkin ada pertanyaan tadi juga ada, dok kalau boleh di-share gimana pola hidupnya. Ini boleh follow Dokter Daryati ya. Nanti teman-teman bisa follow Dokter Daryati, nanti bisa DM langsung sama Dokter Daryati. Dok, bayangkan kan kita ngomongin inflamasi atau radang dok ya. Kita ini dokter kan dok. Dokter sama lah dok ya pasti kan. Dari mulai kita pendidikan sebelum dokter, kemudian kita koas udah mulai jaga malam,
itu udah mulai nggak bener tidurnya. Iya. Kemudian di 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 apa di saya waktu setelah aku asisten ya dokter umum jaga UGD udah mulai shift-shiftan gitu, udah mulai nggak bener. Iya. Dan waktu saya di koas, teman saya tanya, waktu itu jaga malam, kok nggak tidur? Saya bilang, ngapain tidur? Saya bilang gitu. Karena tidur itu buang-buang waktu. Ya kalau kita bisa tidur cuma 2-3 jam, bagus dong, kita bisa produktif. Kemudian pada saat sebelum spesialis bedah plastik, saya pendidikan bedah umum dulu dok. Sama aja dok kan, kalau spesialis harus jaga UGD, operasi malam, besok pagi harus laporan pulang. Jadi kita bisa lebih dari 24 jam nggak tidur di situ. Dan itu kebiasaan. Habisnya operasi spesialis bedah plastik lagi. Nyambung lagi, itu puluhan tahun kita dalam pola hidup seperti itu. Dan pada saat COVID dok, siapa yang maju ke depan? Iya. Dokter. Iya betul. Bayangkan dok. Betul bang. Kita nggak sadar gitu. Misalnya kita ini yang prajurit, yang ini kita ngomong sesama dokter ya dok ya. Mungkin ada teman-teman yang lain, ini yang dokter yang lain nggak setuju ya. Mohon maaf ya. Ini perasaan saya pribadi. Jadi bukan mau mewakili dokter yang lain, tapi ini pribadi aja. Jadi kita prajurit yang selama ini kurang tidur. Ya, nggak ngerti gimana cara meningkatkan daya tahan tubuh, kita kurang tidur ya, sebenarnya kita ada inflamasi, ada radang, disuruh maju. Iya. Ke depan, jadi dan tenang aja, pakai APD, pakai masker, pakai betul. Ya, sudah pakai ini bisa, itu. Bisa aja dari mana-mana sebenarnya. Ya, teman-teman nanti kalau iya. Karena kita empuk sekali gitu. Kalau ada orang lain mungkin yang maju, yang tidurnya cukup 8 jam minimal, dia rajin olahraga, stresnya berkurang, inflamasi di badan, radang di badannya berkurang, disuruh maju, mungkin kalau COVID mungkin lewat teng. Ya. Atau kalaupun kena tidak sampai parah ya dok ya. Ya. Yang maju ya obesitas, yang maju bawa senjata memang yang hipertensi, yang cenderung prediabetes, langsung aduh, kita nggak ngerti itu dok. Sebenarnya kita pikir wah kita sehat kok, perasaan saya sehat gitu, nggak pernah cek lab. Bayangkan dok, saya COVID vaksin, saya baru tahu hipertensi pada saat saya vaksin. Jadi saya dokter, saya nggak pernah cek diri sendiri. Pada saat vaksin di tensi segini dok, nggak apa-apa katanya. Gak apa-apa, perasaan saya senang sehat-sehat aja soalnya. Saya niat banget, udahlah saya pikir begitu COVID saya mesti benerin badan ya, mesti sehat, saya pikir gitu kan. Waktu itu berat badan saya 89. Kemudian saya belajar di YouTube, ada dokter Eric Berg, ada dokter yang lain yang di YouTube. Terus saya juga belajar dari Adera di YouTube-nya, banyak membantu. Kemudian saya terapkan intermittent fasting sama low karbohidrat. 2-3 bulan itu saya turun sekitar 15 kilo waktu itu. Terus baru saya belajar, setelah itu baru saya belajar, oh ternyata untuk sehat itu nggak cuma makan yang diurus, ada hal-hal yang lain yang diurus. Jadi teman-teman bisa datang nanti di seminar tanggal 19, nanti saya share di postingan mau hubungi kemana. Nah ini dok, ada juga yang sampai ini di chat, ada juga yang bilang gimana sih dia sudah putus asa untuk menurunkan berat badan dan bahkan mempertimbangkan untuk bariatric surgery, untuk potong usus gitu. Menurut dokter gimana dok? Wow, aduh, kalau saya walaupun dokter ya dok ya, kalau untuk operasi itu masih mikir dulu dok, apalagi kalau operasi hanya untuk melangsingkan. Kan sering orang bilang, gak apa-apalah gemuk, tandanya makmur. Aduh, tapi kan yang kita kan mengukur tekanan darah naik, diabetes ada, jantung kena, itu kan sudah bagaimana dok ya, sudah terbayang masa depan yang suram karena mungkin akan tergantung kepada keluarga, kemudian akan menggerogoti secara ekonomi, karena walaupun
ada BPJS, berapalah yang di cover oleh BPJS, selebihnya untuk keluar masuk rumah sakit kan kita transport harus membayar sendiri. Jadi dokter, kalau menurut pengalaman saya, walaupun saya tidak mempunyai target untuk menurunkan berat badan saya, karena baru overweight, belum obesitas, ternyata itu bonus dok, bonus dari gaya hidup yang saya kerjakan dengan tujuan mengendalikan penyakit-penyakit metabolik dan degeneratif. Jadi hanya bonus berat badan yang awalnya juga saya merasa kesulitan sekali untuk menurunkan berat badan. Jadi yang saya pahami dulu ya dok ya, sebelum mengenal lifestyle yang sekarang, itu kan jangan banyak makan. Nanti kalau banyak makan energinya berlebih. Nanti kelebihan energinya itu yang membuat gemuk. Jadi masih pakai hitung-hitungan kalori dok. Cara menghitungnya aja sudah rumit. Kemudian ilmu gizi saya dulu kalau ujian juga nggak bagus-bagus amat dok. Itu menghitung kalori kan seperti sederhana, tapi ternyata sulit untuk menghitung dan menerapkan karena begitu banyak godaan di sekitar kita yang membuat kita sangat sengsara atau sangat menderita. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, menahan lapar dan sebagainya. Jadi kembali kepada pertanyaan yang bagi yang ingin menurunkan berat badan dan seperti sudah berputus asa, mungkin cocok dengan menjalankan lifestyle yang saya jalani sekarang. Namanya lifestyle dokter, itu kan bukan sekedar makan dan minumnya aja yang harus diatur, tetapi seluruhnya. Apa itu? Pertama, makanlah itu yang paling banyak dipahami ya dok ya. Apa yang harus kita makan, nanti bisa kita bahas kembali. Kemudian yang kedua, ada dong puasanya, jangan sehari makan 3 kali full dengan nasi atau roti plus snack, pagi, snack, sore. Nah, itu jadi harus ada fastingnya. Fastingnya itu hanya intermittent fasting. Gampang sekali, hanya skip sarapan aja, dok. Jadi nggak harus puasa yang tidak boleh minum, atau puasa yang tidak boleh makan sekian jam. Itu bisa dilatih sesuai dengan kemampuan kita. Hanya skip sarapan. Kalau dulu jam 6, jam 7, atau bahkan lebih pagi sebelum kerja takut nanti nggak punya tenaga, sarapan dulu ya, itu di skip dulu. Nanti ada caranya bagaimana supaya kuat skip sarapan secara bertahap. Kalau sekarang bisa jam 7, besok latih jam 8, besoknya lagi jam 9, sampai skip sarapan hingga menuju jam 12 baru makan. Nanti ada caranya juga dok, bagaimana cara intermittent fasting ini. Kemudian kita juga beraktivitas, harus beraktivitas sesuai dengan kemampuan dan sesuai di depan meja terus, di depan laptop terus, apalagi waktu pandemi dok ya, semua kerja dari rumah, dibawa di depan laptop berjam-jam dari pagi sampai sore masih nonton game dan seterusnya. Jadi ada aktivitas, lebih bagus lagi kalau ada olahraga. Olahraga apa yang cocok, itu juga ada cara memilihnya dok. Tidak semua olahraga cocok untuk kondisi tubuh kita. Setelah itu ya harus mengelola stres. Tidak semua stres itu jelek kan dok. Ada stres yang baik dan stres yang tidak baik. Pasti banyak bertanya, masa sih stres baik? Iya dong, stres itu ada yang baik. Kalau enggak, gimana kita akan meningkat kemampuan kita? Semua harus dilatih. Tapi kalau stres itu tidak dilatih, ya kita akan jadi manusia yang loyo, mudah terserang ini, mudah terserang itu. Nah, kapan melatih stres? Itu ada waktunya. Jangan sepanjang hari, dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, kita stres terus. Itu nggak benar juga. Jadi,
bagaimana manajemennya itu bisa dibahas panjang lebar, Dok. Dan satu lagi yang sangat penting adalah tidur. Tidur ini sudah banyak yang tahu kan, sleeping is healing. Tapi bagaimana caranya kok bisa ya tidur itu bisa menyehatkan? Nah, itu juga bisa dibahas panjang lebar, Dok. Sebetulnya dari gaya hidup ini kalau dibahas satu persatu nggak akan habis, Dok, satu hari. Satu hari membahas satu poin aja belum tentu habis. Mungkin akan boleh, Dok, saya menjelaskan mengenai tidur dulu kaitannya dengan menurunkan berat badan. Silakan, Dok. Soalnya di sini juga banyak yang nanya tadi barusan. Apalagi yang kerjanya shift. Kan nggak gampang, Dok. Kerjanya shift kayak kita dulu ya juga shift-shiftan, Dok. Jadi gimana ngaturnya kalau apakah jadi kadang-kadang, Dok, kita ngomong seperti ini kalau sekedar sekali denger aja suka jadi miskonsepsi gitu, Dok. Jadi kayak oh, kalau saya shift berarti saya nggak bakalan sehat. Bisa. Oh, kalau saya cuma punya duit segini untuk makan, nggak bisa makanan-makanan yang lauk semua karena protein hewan mahal, berarti saya nggak mungkin sehat dong. Terus langsung pergi gitu, nggak mau belajar. Jadi padahal banyak tips banyak. Jadi banyak tips. Jadi teman-teman kalau memang nanti nggak sempat di sini, boleh DM Dokter Daryati, ngobrol lagi menurut Dokter Daryati, atau datang atau ketemu tanggal 19 Februari tanggal 19 nanti di JDC. Nanti saya share link pendaftarannya. Link pendaftarannya. Silakan, Dok, mengenai tidur. Nah, mengenai tidur itu memang begini, Dok. Kenapa saya ingin membicarakan mengenai tidur dulu? Karena kalau Dokter Hendri kan pola tidurnya terganggu ketika menjadi mahasiswa kedokteran ya, Dok ya. Kalau saya itu sejak kecil, Dok, sejak SD, tidur saya itu sudah sangat kurang. Mengapa? Karena dulu orang tua saya itu bekerja di Surabaya, rumah di Malang. Sehingga beliau itu berangkat naik kereta api dari tahun dulu ya, Dok ya, itu udah tahun 60-an lah. Tidak seperti sekarang semuanya serba gampang. Jadi beliau itu jam 4 pagi sudah harus berangkat ke stasiun kereta api naik sepeda. Nah, persiapan untuk berangkat, beliau kan bawa bekal. Jadi jam 3 pagi kakak saya itu sudah menyiapkan bekal, masak untuk bekal ayah, dan semua anak-anaknya itu terbangun, Dok. Karena berisik kan, Dok. Jadi yang kecil termasuk saya juga ikut bangun. Dan kalau bangun paginya sih nggak masalah, Dok. Bagus itu. Tetapi tidurnya ini, Dok. Jadi ayah kan pulang malam. Jadi nanti kami menunggu. Kemudian belajarnya juga malam. Sehingga kebiasaan tidur itu juga malam. Kebiasaan tidurnya malam tapi bangunnya terlalu pagi. Yang jelek itu sebetulnya bukan bangun paginya, tetapi tidur kelewat malamnya ini. Dan karena ini sejak kecil, jadi membuat keluarga kami sampai diledek oleh teman itu, keluargamu itu keluarga insomnia semua. Cukup tidur dengan 3-4 jam sehari, Dok. Merasa lemas? Ada yang iya, ada yang tidak. Merasa terganggu, ada yang iya, yang tidak. Kalau saya, Dok, jadi waktu kuliah di kedokteran untuk tidak tidur itu bukan hal yang sulit, malah gampang. Ternyata di kemudian hari, setelah saya mengenal gaya hidup ini, ternyata, aduh, itulah pangkal dari semua penyakit yang saya selalu mengistilahkan panen penyakit, Dok. Mulai dari menaikkan berat badan atau sulit menurunkan berat badan, kemudian yang kedua panen hipertensi, panen diabetes, panen jantung, kemudian panen sakit sendi, itu sudah nggak bisa bersimpuh semuanya, Dok. Dan ternyata dengan tidur yang cukup itu cukup
menopang dari gaya hidup yang saya ikuti sekarang. Saya belajar tidur dok dari 2-3 jam sampai bisa 5-6 jam itu cukup lama, 1 tahun. Saya pakai cara ini kok belum bisa, pakai cara itu belum bisa. Dan setelah 1 tahun, alhamdulillah saya menemukan cara yang tepat. Tidur lama, tidak terputus-putus, tidak mimpi-mimpi, tidak sering kencing, bablas sampai pagi, bangun maksimal hanya 1 kali. Dan sekarang setelah memasuki tahun ketiga, karena sudah 2,5 tahun lebih, saya bisa tidur 7 jam, dokter. Dengan bukan hal yang mudah juga, karena harus mengatur jadwal ya dok ya, mengatur jadwal supaya saya bisa, saya kan dokter dok, pulang juga kadang-kadang masih kemalaman, pagi juga harus sudah segera bangun, menyiapkan anak sekolah dan sebagainya, jadi bukan hal yang mudah, tapi bisa dibahas atau didiskusikan dengan teman dokter lain yang lebih senior juga. Mungkin itu dok yang pengalaman Gimana tidur. caranya dok supaya bisa tidur enak, pulas? Karena saya ada pasien juga yang datang ke saya, 1 hari itu dia cuma bisa tidur 3 jam, Ya, nggak bisa lebih. seperti saya. Jadi itu dan itu menyiksa banget, karena ngelihat orang lain bisa tidur enak tuh gimana? Ada trik nggak dok caranya? Ada dong dok, tapi harus kita pelajari semuanya karena semua banyak cara saya kerjakan dan ternyata tidak mudah menemukan cara yang tepat untuk diri sendiri. Jadi nanti kalau yang ini saya sampaikan, mungkin bagi yang mendengarkan ada yang cocok, ada yang tidak cocok, silahkan aja diambil yang cocok. Tetapi yang penting itu adalah dari pikiran kita dok. Pertama kita nggak boleh takut nggak bisa tidur. Iya, nggak boleh takut nggak bisa tidur. Saya kan kalau mau tidur tuh seperti apa ya dok? Seperti, aduh nanti di tempat tidur ngapain ya? Kan nggak langsung ngantuk. Jadi saya menghibur diri itu dengan bekerja malahan. Tak salah lagi ternyata. Saya mengerjakan ya di depan laptop atau mengerjakan yang lainnya itu saya kerja malam dok, karena untuk supaya nggak gelisah kalau nggak tidur. Nah, jadi jangan takut tidak bisa tidur. Kemudian yang kedua, kita harus bisa meninggalkan semua beban pikiran, beban pekerjaan yang ada saat itu. Ini tidak mudah juga dok. Jadi saya tipenya tidak mudah dok. Tapi bukan berarti tidak bisa, karena dengan belajar setiap hari itu alhamdulillah akhirnya bisa juga. Jadi meninggalkan begini dok, mau tidur itu justru kita pikirannya yang jalan-jalan. Besok saya kan harus bangun pagi, harus mengerjakan ini itu, belum mengerjakan tugas. Kemudian malam ini kok cucian saya ini belum selesai. Jadi banyaklah dok tugas-tugas yang merasa belum selesai, itu membuat kita berat untuk memulai tidur. Nah, mula-mula saya begini dok, kalau gitu saya kerjakan aja cepet-cepet. Jadi saya nggak punya beban tanggungan pekerjaan, biar saya cepet tidur. Tapi tetap ternyata nggak selesai juga dok. Nah, baru setelah ada yang menasehati, begini dok, yang saya dengar itu, tidak semua pekerjaan harus bisa diselesaikan hari ini. Tidak semua masalah bisa diselesaikan hari ini. Masih ada hari esok, mudah-mudahan besok kita masih diberi kesempatan dapat bangun lagi, karena banyak ini dok yang tidur nggak bangun lagi. Nah, supaya besok kita bisa menyelesaikan lagi. Mungkin itu dok, hal penting yang membuat kita bisa tidur. Kemudian membuat suasana kamar. Suasana kamar itu harus gelap dok. Kalau saya pribadi harus gelap. Karena cahaya itu menurut merangsang otak kita untuk menghambat hormon melatonin. Nah, jadi kamar saya gelapkan. Saya cukup kamar dari penerangan yang remang-remang dari luar itu pun juga sedikit sekali. Kemudian pertama belajar saya tutup mata juga dengan kacamata hitam yang dari kain itu dok, supaya gelap benar. Nah, kemudian HP saya matikan,
jam tidak boleh dilihat dok. Jangan waktu terbangun itu jam berapa ya ini. Makanya tahu saya. Iya. Oh tahu. Benar. Berarti saya terbangun jam 12, bangun jam 1, bangun jam 2. Nah, kita pada waktu tidur tidak perlu mengenali waktu. Nah, jadi nanti bangun-bangun itu kalau di rumah saya itu suara azan itu kedengaran sih dok dari kamar. Kemudian suhu ruangan. Saya karena tinggal di Bogor, jadi nggak perlu AC. Cukup jendela, dari jendela. AC-nya angin jendela dok. Itu membuat silir-silir dan saya tidurnya bisa nyenyak. Di awal-awal belajar, saya juga mendengarkan musik pengantar tidur, tapi tidak terlalu membantu. Yang membantu itu adalah melepaskan pikiran. Itu yang cocok buat saya ya dok. Iya. Benar. Melepaskan pikiran. Jadi kita tidur tuh jangan bawa pekerjaan, jangan bawa rencana besok. Udah tidur aja gitu. Terus nggak perlu tahu waktu. Dulu saya terbangun bisa 4-5 kali untuk kencing, walaupun DM-nya terkendali, tapi ternyata itu karena pikiran, dok. Ternyata stres yang terbawa tidur membuat sering terbangun, membuat sering mimpi, dan alhamdulillah saya sekarang tuh kalau tidur bangun hanya sekali, dok. Saya nggak tahu bangunnya jam berapa karena nggak boleh lihat jam. Yang penting setelah buang air kecil saya tidur kembali. Dan nanti bangun. Berarti nggak ada jam dinding dok di kamar? Ada, tapi saya lihat dok. Karena saya semua ruangan ada jamnya dok. Tempat tidur ada jam, kamar mandi aja ada jam. Ya, jadi saya biarkan tapi nggak bunyi kan dok jamnya. Jamnya tidak ada bunyi jam berapa. Jadi jam yang tanpa bunyi. Jadi itu tidak saya keluarkan. Tapi kalau mengganggu boleh juga sih dikeluarkan. Kalau itu kalau selalu tergoda melihat jam pada waktu tidur itu boleh juga dikeluarkan. Jadi 3 hal. Oke dok, ini ya. Siap. Dok, ini ada pertanyaan dari Minna Tim. Ada alternatif lain nggak selain makan buah? Karena banyak orang sebenarnya berpikir, oh saya mau diet deh, saya nggak mau makan nasi, saya nggak mau makan apapun, tapi saya makan buah ya. Karena dia bilang dia pernah coba makan buah, tapi tetap aja lapar. Dia bilang gitu nih, Minartim 29. Ada nggak pilihan lain selain makan buah? Tapi karena dia makan buah tetap aja lapar. Gimana dok? Ada dok. Jadi yang dialami oleh follower dokter itu saya banget dok. Saya itu dulu takut gemuk, jadi nggak makan nasi. Makannya buah. Saya pikir dengan buah badan saya tidak naik, ternyata tetap naik. Kemudian kalau lapar ya makan buah lagi, karena ternyata makan buah itu saya nggak hanya sekali dok, pagi, siang, sore, malam, tengah pagi, tengah siang, tengah sore, semua buah yang saya makan. Dan buahnya dok itu tidak saya makan buah utuh, tapi saya jus. Saya ambil airnya saja. Kalau dulu itu saya sukanya jeruk peres, diambil airnya saja, kemudian jambu merah, saya ambil airnya saja, tidak diberi gula karena saya takut gula. Jadi saya ambil airnya saja, itu dok yang saya minum sepanjang hari. Ya kalau di jalan misalnya nggak ada ya saya makan apa, pisang yang gampang atau apel begitu. Jadi selalu buah, dan ternyata tidak membuat kita kenyang dok. Kalau menurut saya buah itu tidak mengenyangkan dan tidak membuat berat badan turun, malah membuat trigliserid kita dok yang naik. Trigliserid itu ditakuti. Iya, trigliserid itu ditakuti karena dapat menyebabkan perlemakan hati, dan itu sudah saya alami dok. Karena saya dulu makan buah, dan ternyata alternatif yang cocok buat saya dengan gaya hidup yang sekarang adalah mengganti dengan protein hewani. Protein hewani itu tidak semuanya mahal, dok. Kalau saya kan juga anggarannya terbatas, saya perbanyak saja telur. Dan makan hewani itu tidak sama dengan makan nasi. Kalau nasi misalnya kita kuat 1 piring, telur menghabiskan 2-3 biji saja di awal-awalnya, itu sudah kenyangnya lama banget. Jadi rasa kenyangnya berbeda dok kalau kita makan hewani dengan makan karbohidrat atau buah-buahan.
buah-buahan itu karena kan seratnya banyak dok ya, jadi banyak dibuang malahan. Nutrisinya juga tidak terlalu lengkap kecuali kita makan semua buah dan yang diserap oleh tubuh itu hanya sedikit. Jadi saya sekarang itu bisa loh dok, dari pemakan buah sepanjang hari sampai meninggalkan buah. Saya sekarang buahnya apa dong? Kan katanya yang tanya. Saya hanya makan alpukat dan stroberi atau beri-berian. Itu pun nggak setiap hari dok sekarang. Ya kalau pas ada alpukat ya makan, kalau enggak pakai buah, nggak apa-apa. Tapi saya makan protein hewani yang dulu saya takuti, itu saya sekarang boleh makan bebas. Mungkin itu dok. Kalau ya di grup juga ada yang tanya, dok kalau misalnya tinggi protein kan bahaya buat ginjal gitu. Cuma kadang-kadang kan gimana setinggi apa sih proteinnya dok ya? Maksudnya kita makan dada ayam 2 biji aja udah enak gitu loh. Iya. Tapi kalau kita makan nasi bisa nambah. Kalau kita makan nasi bisa nambah. Kalau makan rambutan bisa nggak berhenti gitu. Jadi teman-teman ya, kalau ini kita kan medis ya dok ya. Jadi di apa yang kita makan sebenarnya tubuh kita nggak ngerti. Usus tuh nggak ngerti. Misalnya lengkeng, rambutan, durian, badan tuh nggak ngerti. Cuma yang tahu begitu dia masuk ke dalam apa itu karbohidrat, protein, lemak, udah cuma itu doang. Cuma kita aja yang bisa menamakan ini ikan patin, ikan ini. Nanti kalau kita pergi ke Bali, beda lagi nama ikannya. Kalau pergi ke Sulawesi, beda lagi nama ikannya. Padahal ikan yang sama. Kalau kita ke luar negeri, namanya ikan yang sama, tapi beda lagi namanya. Nah, tapi usus kita cuma tahu 3, karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, kalau dari tumbuhan itu karbohidrat. Kalau dari buah, itu termasuk karbohidrat, tapi gulanya fruktosa. Fruktosa itu yang bisa mengolah fruktosa hanya liver. Makanya tadi dokter dari hati sempat bilang bisa jadi perlemakan di liver kalau terlalu banyak. Masalahnya kita makan buah itu seringnya banyak dok, nggak bisa dikit dok. Kenapa kalau dikit rasanya nggak kenyang? Nah pertanyaannya kenapa kalau kita makan buah sedikit sebesar misalnya sebesar telur 2 biji aja, kita makan telur 2 biji aja udah enak kadang-kadang. Nah tapi kalau kita makan buah sebesar telur 2 biji itu mah nggak ada apa-apanya kan dok, kurang banget. Nah tapi kalau kenapa? Karena begitu masuk ke dalam badan, tubuh itu ngelihat dari fruktosa, masuk ke liver teman-teman ya. Itu untuk mecah fruktosa, dia butuh tenaga badan kita. Jadi bukannya memberikan tenaga, mending kita makan nasi dapat tenaga. Ini enggak, malah mengurangi tenaga. ATP namanya teman-teman ya. ATP dari badan kita itu dipakai untuk mengolah fruktosa tadi, gula dari buah. Justru kalau kita makan buah jadi malah lemes. Malah apalagi kalau banyak udah capek, masih belum kenyang padahal udah capek karena dia ngambil tenaga kita. Jadi buah boleh sih misalnya pada saat kita berbuka puasa, bukalah dengan yang manis pada saat sebentar lagi Ramadan ya dok. Iya. Jadi makan tapi sedikit aja. Kalau paling 2-3 kurma misalnya kalau kita mau yang manis, kecil-kecil kok. Jadi bukan itu yang bikin kita kenyang, hanya untuk membatalkan puasa saja kalau misalnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini juga kita berpikir ya dok ya, banyak sekali orang, aduh nggak bisa, saya kan nggak bisa, saya orangnya mesti sarapan, saya nggak bisa nggak sarapan, saya bisa masalah kalau nggak sarapan, lambung segala macam. Tapi anehnya tuh dok, banyak orang di bulan puasa bisa, padahal nggak minum. Ya. Aneh. Jadi niat ya dok ya. Aneh banget gitu. Karena siang kita masih bisa makan. Kalau intermittent fasting kan kita bisa makan siang. Hanya skip sarapan aja misalnya kan gitu. Tapi di bulan puasa dia bisa. Tapi kalau sarapan kok aneh kalau misalnya nggak bisa gitu. Tapi itu memang pengaruh dok. Pengaruh dari tidur tadi. Kalau kita masalah di tidur, paginya kita tuh nggak tenang, emosional, gampang lapar, pengen sesuatu yang manis-manis gitu untuk meredakan emosi kita karena kita kurang tidur. Ini ada pertanyaan dari Ibu Erna Febriana. Usia 68 tahun dok, ber-KF, jalan 5 tahun, sudah KF dok.
dan ingin tanyakan bagaimana mengukur kalori untuk sehari makan. Dokter hitung kalori nggak sih, Dok? Enggak dok, saya paling nggak bisa gitu kalori. Dari jadi mahasiswa kedokteran juga nilainya pas-pasan. Udah selesai jadi dokter juga waktu menjalan. Jadi saya nggak hitung-hitung kalori, tetapi belajar mendengarkan apa ya, sign dari tubuh. Kalau belum lapar ya nggak usah makan, dan makan sampai kenyang saja. Cuman ada tekniknya dok, supaya kita tetap bisa produktif. Jadi waktu skip sarapan kan kita makannya agak siangan ya dok ya, itu kan jamnya tergantung kekuatan kita masing-masing. Nah pada waktu yang makan siang itu jangan sampai terlalu kenyang dok, karena itu kan otomatis ya, kalau kekenyangan ngantuk itu otomatis, sehingga kita tidak bisa produktif lagi. Jadi kalau makan siang itu sekedar untuk menghilangkan lapar saja sedikit, kemudian ya fasting lagi dan baru makan setelah menjelang tidur. Dan ini dok, satu teknik lagi yang saya sudah praktekkan, bahwa untuk membuat tidur nyenyak itu kita harus kenyang sampai food coma istilahnya. Yang dulu sebelum saya mengenal gaya hidup yang sekarang, jangan makan kalau mau tidur, itu kan kita nggak mau aktivitas, nanti kalorinya numpuk, badan kita tambah gemuk. Jadi saya dulu kalau malam malah nggak makan. Sekarang saya mau tidur itu makan pokoknya sampai kenyang, dan makanan kesukaan saya apa tuh misalnya, saya makan sampai kenyang, nggak lama kemudian setengah jam saya udah merasa ngantuk dan tidurnya tuh nyambung dok, nyambung sampai saya terbangun hanya sekali untuk buang air kecil, nyambung tidur lagi dan terbangun ketika pagi hari. Mungkin itu dok yang berkaitan dengan tidur. Dan satu lagi mungkin, mengapa kalau pertanyaan tadi, mengapa kalau makan buah cepat lapar gitu dok ya? Karena saya nggak ngitung kalori dok. Ya jujur saya nggak pernah menghitung kalori, dan ternyata badan saya ukuran bajunya kembali ke yang zaman dulu dok. Sampai sekarang belum nambah lagi. Artinya saya sudah menjalankan gaya hidup yang sekarang ini, ukuran baju saya tidak tambah besar. Walaupun berat badan saya selama 2 tahun ini naik lagi dok, dari 51 sekarang sudah menjadi 57. Jadi tapi secara ukuran baju nggak menambah berat baju dok, lingkar pinggangnya juga masih sama seperti yang waktu kurus. Artinya yang bertambah bukan lemaknya dok, ototnya. Karena saya juga ikut olahraga. Dulu kan olahraga itu bukan kebutuhan dok. Saya kebutuhan olahraganya itu untuk senang-senang aja. Berenang saya kerjakan seminggu hanya sekali atau 2 kali. Tapi kalau sekarang saya ikut latihan, melatih otot terutama dok, karena usia saya sudah 65, jadi otot kalau nggak dipakai juga otomatis akan turun sendiri kan dok. Dengan latihan aja juga nggak bakalan naik banyak sih dok. Jadi itu yang saya kerjakan, menjawab pertanyaan yang terakhir. Tadi udah dikasih ya teman-teman, dikasih dari Dokter Deryati trik-trik ya, trik-trik untuk supaya tidur penting. Karena tidur itu meredakan inflamasi atau radang di badan kita. Ini ada pertanyaan dari RRSMI, mau tanya untuk makanan dan minuman sehari-hari untuk meredakan inflamasi. Makanan dan minuman untuk meredakan inflamasi atau radang. Gimana dok? Nah, inflamasi itu kan, sebelum menjawab makanan atau minuman apa, inflamasi itu kan peradangan ya dok ya, di sel-sel di dalam tubuh kita, bisa sel apa saja yang kena, tetapi penyebabnya itu adalah karbohidrat. Seperti dokter tadi saya sampaikan bahwa kita mengenal jenis-jenis makanan itu kan mata sampai tenggorokan, sampai lidah sampai tenggorokan aja dok. Begitu tenggorokan ke bawah itu kan tubuh kita nggak mengenali apakah itu durian atau makanan apa, minuman apa. Dia hanya mengenal karbohidrat, protein, dan lemak. Dan sesungguhnya karbohidrat itu kalau nggak ditambah dari luar, tubuh kita udah pinter membuat sendiri glukosa dari bahan yang ada di
tubuh kita. Kemudian inflamasi juga terjadi karena resistensi insulin itu juga bisa. Tadi dokter menyebutkan juga kan, menanyakan juga, maaf baru teringat, kalau kita makan protein apa nggak merusak ginjal? Nah, itu juga yang pernah ditanyakan oleh teman saya. Hati-hati loh, makan protein banyak, nanti ginjalnya. Nah, ternyata dok, jawabannya bukan karena protein ginjal kita rusak. Ginjal kita itu mengalami inflamasi karena kelebihan glukosa atau karbohidrat. Kelebihan glukosa yang menyebabkan resistensi insulin dan menyebabkan pembuluh darah halus yang ada di ginjal kita itu menjadi inflamasi dan merenggang, akhirnya bocor, sehingga membocorkan protein yang kita makan. Jadi bukan karena kita makan protein kemudian jadi sakit ginjal, mungkin itu dok logikanya. Yang itu dok, atau ada tambahan dari dokter? Cukup dok. Ini dok ada pertanyaan lagi dari Yoga. Dia pernah baca bahwa bahan bakar manusia ada dalam setiap makanan 50%-nya karbohidrat. Jadi mungkin yang dia baca bahwa harus ada karbohidrat 50% dari makanan kita. Sebenarnya teman-teman ya, kalau menurut saya dok ya, maaf saya duluan ya dok ya. Dalam satu piring kita ini, separuh kita 50% karbohidrat, separuh lagi apa? Pertanyaannya kan, mungkin protein atau lemak. Nah, protein lemak itu kan gabung ya dok ya. Ya. Kalau dari lauk, separuhnya kita lauk, berarti ada protein lemak. Cuma nanti porsi sayurnya ada di mana gitu, teman-teman ya. Kadang-kadang kan kita bilang, saya benar kok seimbang, separuh saya nasi, separuh saya sebagian lagi sayur, sebagian lagi buah, sebagian lagi lauk. Sehingga sebenarnya nasi, sayur, dan buah itu sebenarnya udah karbohidrat, udah 70% aja, nggak seperti 50%. Nah, jadi badan kita nggak ngerti mana buah, mana sayur, mana ya nasi merah kayak ubi apa kentang gitu loh. Jadi kalau bisa, jadi ngertinya cuma gitu doang, karbohidrat, protein, lemak. Dan tiga-tiganya ini teman-teman ini bisa jadi tenaga loh. Karbohidrat bisa jadi tenaga, protein bisa jadi tenaga, dan lemak juga bisa tenaga. Cuma bedanya tadi kalau dan kalau misalnya separuh aja kita pakai buat karbohidrat, kemudian separuh lagi jadi protein, lemaknya bisa jadi tenaga, karbohidrat bisa jadi tenaga. Jadi sebenarnya udah 70% tuh jadi tenaga. Masalahnya kita nggak bisa hitung-hitungan kalori seperti itu kan dok. Masalahnya apa yang terjadi di hormon di badan kita gitu. Begitu karbohidrat naik, karbohidrat keluarin insulin menurunkan gula darah, jadi mengolah gula dulu dari karbohidrat. Lemaknya yang dari lauk tadi di mana disimpan, nggak dipakai justru karena nggak bisa, kerjanya cuma satu, nggak bisa dipakai semuanya, nggak bisa. Begitu dia insulin naik, lemak akan disimpan karena insulin itu hormon untuk menyimpan. Gitu dok. Dok, ini ada sekaligus ada pertanyaan juga nih, katanya yang bilang makan daging bisa menyebabkan kanker. Gimana dok? Setahu saya dok ya, penyakit kanker itu justru menimpa pada orang-orang yang mengkonsumsi makanan atau minuman tinggi karbohidrat dok, bukan protein. Karena untuk daging merah ya dok ya, tadi pertanyaannya ya dok ya, daging, atau ya, daging merah juga. Iya. Jadi ada yang daging, ada yang merah, ada banyak yang nanya nih. Iya, jadi kalau untuk kanker sih memang disarankan daging bukan yang merah. Ini kita kepanjangan dok, udah jam 10:05. Oke teman-teman, makasih. Ya nanti kita save ya. Makasih dokter Daryati. Makasih semua teman-teman. Terima kasih semuanya, sehat semuanya.